Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada guru saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan beberapa ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin atau di dalam tubuh seseorang itu ada jinnya. Saya akan menjelaskan ciri-cirinya dan juga tentunya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke channel kami, yaitu seperti ini pertanyaannya. Pak Ustadz, kenapa ya saya tidak sembuh-sembuh padahal sudah beberapa kali diruqyah? Saya selalu merasakan jin dalam tubuh saya itu masih ada. Apa ada amalan-amalan untuk benteng diri supaya tidak gampang kemasukan jin? Nah, ini pertanyaan dari Sepan Mantang. Ya, pertanyaan ini akan saya jawab nanti. Sekarang saya akan menjawab dulu, akan menjelaskan dulu ciri-ciri orang yang ada gangguan jin dalam tubuhnya. Ini menurut versi kami ya, menurut versi rukihan kami beserta guru, sesuai pengalaman kami selama kami terjun di dunia rukihan. Mungkin ya kalian atau sobat-sobat punya apa namanya patokan tersendiri, punya versi tersendiri. Ini versi kami ya. Saya jelaskan sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, ini versi kami. Yang pertama, jika dalam tidur, ketika kalian tidur itu suka mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal, entah itu saudara ataupun orang lain ataupun tetangga, pokoknya mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Itu kalau di dalam persentase sekitar 30% itu jin sudah berada di dalam tubuh kita. Itu. Nah, untuk ciri yang kedua, ketika kita sedang tidur itu sering apa yang namanya erup-erup atau ketindihan. Nah, itu. Kalau dalam persentase itu sekitar ya 50% lah, 50-50 bahwa di dalam diri kita itu ada jin. Untuk yang ketiga, sering was-was yang berlebihan, merasa takut, paranoid, terus merasa tidak pede gitu. Nah, itu salah satu cirinya juga. Terus yang selanjutnya, ketika kita sedang sholat baik wajib maupun sunnah, kita sering lupa dalam rakaat. Ayo, siapa di antara sobat-sobat yang sering lupa dalam rakaat ini? Apakah ini rakaat ketiga, rakaat kedua? Itu kan suka gitu. Wajar lah kalau sifat kemanusiaan lupa sekali dua kali, itu namanya sifat kemanusiaan. Tapi ketika kita sering lupa tiap sholat, nah itu jadi tanda tanya besar gitu. Berarti di dalam diri kita itu, kalau di dalam persentase sekitaran 70% ada gangguan di dalam diri kita. Seperti itu. Terus mimpi ketemu dengan hewan-hewan yang menakutkan seperti ular, terus kalajengking, terus harimau, macan, itu. Terus mimpi ketemu dengan makhluk-makhluk halus seperti jin, kuntilanak, sebagainya itu. Untuk ciri yang selanjutnya, nah, perlu sobat ketahui, ini menurut pengalaman kami juga ya, berdasarkan versi kami, sebenarnya ada tiga jenis jin yang masuk ke dalam tubuh kita itu.
ada 3 cara maksudnya, bukan jenisnya. Kalau jenis 3 ini maksudnya ya, 3 cara bukan jenis. Yang pertama, jin masuk dalam diri kita itu ada yang masuk sendiri. Itu ketika kita mungkin ke suatu tempat, mereka merasa terganggu oleh kita sehingga mereka masuk ketika pikiran dan hati kita kosong. Itu yang pertama, cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, jin masuk ke dalam tubuh kita itu melalui kiriman dari orang lain, istilahnya yang zalim kepada kita, yang syirik kepada kita. Seseorang datang ke dukun mungkin terus mengirimkan kepada kita. Itulah. Untuk yang ketiga, jin masuk ke dalam diri kita itu melalui suprihan. Apa itu suprihan? Suprihan itu seperti kita meminta ke orang pintar atau ke dukun untuk istilahnya ilmu kebal. Nah, udah ada di video saya ya, di channel kami itu yang ruqyah reaksi ilmu kebal. Nah itu diantaranya. Bukan salah kita, tapi salah jin. Kita itu niatnya baik untuk penjagaan lah supaya selamat gitu. Tapi yang salah itu ya jin dan niat kita itu, sehingga yang masukin kafir. Bisa kalian lihat di yang video itu ya. Nah, jadi ada 3. Yang pertama, saya sekali lagi tegaskan, menurut versi kami, jin masuk ke dalam tubuh kita itu ada yang masuk sendiri ketika pikiran hati kita kosong. Terus yang kedua, yang zalim kepada kita, yang syirik kepada kita. Nah, untuk yang ketiga, yang suprihan, yang kita pinta gitu. Nah, begitulah sobat. Nah, untuk pertanyaan yang tadi akan saya jawab sekarang ya. Sebenarnya tidak ada yang pertama ya, mengapa saya setelah diruqyah kok nggak sembuh itu? Sebenarnya kesembuhan itu sobat berada di diri kita sendiri, kuncinya itu. Si peruqyah hanyalah sebagai jembatan untuk sarana atau jembatan untuk menuju kepada kesembuhan gitu kan. Hanya sebagai jembatannya saja. Yang menentukan sembuh enggaknya itu diri kita sendiri sebenarnya. Kuncinya apa? Ini. Setelah kita diruqyah, kita itu harus hijrah. Bahwa kemarin-kemarin kita itu, kalau misalkan yang punya barang atau yang suprihan, kita itu merasakan bahwa yang sudah dilakukan oleh kita itu kemarin-kemarin itu adalah sudah salah, sudah terjerumus kepada kemusyrikan itu. Makanya setelah diruqyah, hijrah kita itu dari maksiat ke taat, dari salah ke benar. Jangan mengulangi lagi kesalahan yang sudah-sudah. Terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kesembuhan. Kesembuhan untuk apa? Kesembuhan lahir dan batin kita, supaya kita dilancarkan dalam segala urusan kita. Itu jangan untuk ajang coba-coba itu. Ingat sobat, ruqyah itu bukan ajang untuk coba-coba. Kalau kita coba-coba ketika ingin diruqyah, coba benar ruqyah itu ada reaksinya, ada pengaruhnya, nah itu tidak akan diijabah oleh Allah. Itu yang menjadi penghalang, sudah menjadi sekat antara ijabahnya doa kita itu. Karena kenapa? Allah memerintahkan kepada kita, yang pertama, ud'u biqolbin yakinin, harus berdoa kalian dibarengi dengan hati yang benar-benar yakin. Itu kunci yang pertama. Untuk kunci yang kedua, ud'u biqolbin ghalid, harus berdoa kalian tapi jangan diiringi dengan hati yang ragu. Nah itu, bila mana kita ragu atau kita coba-coba, maka tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, untuk yang ketiga, ud'u biqolbin lalin, harus berdoa kalian kata Allah diiringi dengan khusyuk. Lalin maksudnya lalin itu harus khusyuk gitu kan. Nah, jadi 3 gitu.
apalagi kalau kita coba-coba ya tidak akan dijabah gitu kan. Terus kenapa Pak Ustadz, amalan-amalan apa gitu yang harus dibacakan ya? Pertanyaan tadi seperti itu kan, saya coba lihat lagi, takut saya lupa. Nah ini, nah untuk benteng diri supaya tidak gampang kemasukan jin katanya. Tidak ada sebenarnya, saya tegaskan sekali lagi ya sobat, tidak ada benteng diri yang dikhususkan untuk supaya kita terhindar dari gangguan jin. Itu yang tadi saya tadi bahas, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Karena kata Allah, ingat dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu kata Allah, baru pertolongan dari Allah akan datang. Pertolongan dari Allah akan datang gimana kalau kita ya setelah diruqyah, apalagi ruqyahnya hanya untuk ajang coba-coba, terus kita setelah diruqyah kita tidak menjalankan kewajiban-kewajiban seperti bagaimana mestinya itu kan, malahan kita setelah diruqyah itu malah lebih jauh dari Allah, ya itu pertolongan dari Allah itu akan jauh. Makanya saya tegaskan sekali lagi sobat, tidak ada benteng diri. Terus kenapa tidak terjadi kesembuhan kepada diri kita? Tidak ada benteng diri, yang benteng diri kita itu adalah kita lebih dekat kepada Allah. Ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, maka pertolongan Allah akan dekat. Tidak ada amalan-amalan khusus, apalagi yang didawamkan harus baca sekian ribu kalimah kita datang ke seseorang. Ya pastilah boleh dikatakan itu nggak mungkin dari preman lah, mungkin istilahnya dari preman. Pasti bacaan-bacaan suci Al-Quran itu kita datangnya ke ya yang bisa disebut ustad lah, atau aja nih bacakan 1000 kali misalnya. Nah itu yang salah, kita niatnya ada fi'il maf'ul. Nah itu fi'il, fa'il dan maf'ulnya yang salah itu maf'ulnya, niat kita gitu. Untuk membacakan kalimat tersebut itu untuk membentengi diri kita supaya kita terhindar dari mara bahaya. Itu yang salah sobat, bukan karena lillah. Kebanyakan orang seperti itu yang salah, itu yang salah ya, itu yang salah sekali. Kita pasrahkan aja kepada Allah, yang menjaga kita hanyalah Allah. Kita membacakan kalimat tersebut lillah, karena Allah, bukan karena sesuatu. Maka kalau kita karena ada sesuatu membacakan kalimat tersebut, walaupun itu kalimat Al-Quran, maka yang datang itu adalah jin kafir yang bersembunyi dengan ayat, yang bersembunyi kepada ayat tersebut. Gitu. Nah, untuk yang kedua, kenapa saya tidak sembuh? Saya tegaskan sekali lagi ya, itu keyakinan diri kita. Apakah kita sudah yakin dengan kalimat-kalimat yang dibacakan oleh peruqyah, bahwa Al-Quran Sifaun, Al-Quran itu adalah obat lahir dan batin. Kalau kita udah merasakan yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat dari segala penyakit, maka itu akan menjadikan obat bagi kita. Ingat zaman dahulu, ketika zaman para nabi, tidak ada yang namanya itu kapsul, buyar, nggak ada. Mereka itu pada zaman nabi itu mengobati seseorang itu dengan apa? Dengan kalimat peruqyah. Mereka sembuh karena mereka yakin Al-Quran itu sifat. Tapi kok kenapa untuk diri kita itu susah untuk menjadikan Al-Quran itu kesembuhan itu? Karena kitanya kurang yakin. Jangan ingat ya, jangan menyalahkan kepada peruqyah. Saya mohon jangan menyalahkan kepada peruqyah kenapa saya tidak sembuh-sembuh. Tapi introspeksi dirilah gitu. Karena sejatinya para peruqyah, saya pastikan ingin yang terbaik buat si pasiennya, ingin yang kesembuhan buat si pasiennya. Saya yakin para peruqyah itu sudah mengerti betul, sudah yakin dengan kalimat-kalimat yang dibacakan, bahwa ini merupakan kalimat-kalimat kesembuhan gitu. Bahwa Al-Quran merupakan sifaun, merupakan obat dari segala penyakit. Saya yakin para peruqyah sudah menanamkan di dalam dirinya. Tapi yang sulit itu si pasiennya gitu.
makanya ya susah. Makanya saya sering ditegaskan, kami sering menegaskan kepada pasien sebelum diruqyah yang 3 tadi. Unubikobin meyakinin, harus yakin ketika diruqyah, jangan ada ragu. Unubikobin golid, jangan ada ragu. Unubikobin yakinin, harus yakin dengan kalimat-kalimat Al-Quran gitu. Saya selalu tegaskan sebelum ruqyah, supaya apa? Supaya Al-Quran, supaya yang kita bacakan itu menjadikan obat, menjadikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab maaf kalau ya cara menjelaskannya terlalu speed, terlalu kecepatan ya maklum, mengejar durasi. Nah, untuk selanjutnya sebenarnya ada pembahasan yang lebih penting lagi, tidak kalah pentingnya. Ini berdasarkan pengalaman kami juga ini sebenarnya ya. Maaf untuk para roki-roki ya, bukannya kami so tahu, bukannya kami pintar, tapi ini merupakan pengalaman kami selama rukiahan. Ternyata gitu ya, setelah bertahun-tahun kami merukiah, ternyata ada jenis-jenis jin yang beda-beda tugasnya. Itu maksudnya gini, misalkan jin yang berjenis kunti dengan jin yang berjenis genderuwo, jenis yang ifrit, itu berbeda-beda ternyata fungsinya, sobat. Nah, kami baru tahu gitu, baru tahu udah lama sebenarnya, cuman ya sekarang ini yang akan kami sampaikan gitu, untuk ilmu juga kepada kalian itu ya. Barangkali ada apa namanya, ada nyambung lah antara ciri-ciri yang tadi saya bahas dengan si jenis jin apa nih yang berserang di dalam diri kita ini masih ada kaitannya. Nah, sebagai salah satu contoh, ketika jin yang ada di dalam tubuh kita itu berjenis perempuan, ya kuntilanak lah bisa dikatakan, itu ternyata sobat, yang pertama itu keluhannya yang sering kami dapatkan, yang sering kami temui itu gatal-gatal seluruh tubuh yang tidak ada sembuhnya. Terus sering merasa sakit di bagian apa ini, belakang pinggang. Karena kenapa? Ada yang di dalam channel kami itu yang kalau nggak salah yang ini nih, yang bentar ya, yang mana nih, nah yang ruqyah pasien tiba-tiba pingsan itu. Karena jinnya kan bereaksi, terus berinteraksi dengan kami. Dia menurut pengakuannya jinnya itu adalah kunti gitu. Ya, keluhannya sebelum diruqyah si ibu tersebut itu sering merasakan gatal yang tidak ada kesembuhannya, sudah kalau nggak salah sudah sekitar 5 tahun nggak sembuh, terus sering sakit belakang ini itu. Terus yang kedua, jenis jin yang kedua ini yaitu ular. Jika jin jenis ular ini berada di dalam tubuh kita, ternyata keluhannya yang sering kami temui itu di kaki, di kaki dan di tangan. Kalau di kaki ya biasanya sering merasakan pegal-pegal, sering merasakan sakit. Terus yang lebih parahnya lagi bisa mengalami sampai kelumpuhan gitu, sobat. Nauzubillah. Itu jin yang berjenis ular, rata-rataan seperti itu. Ini menurut versi kami ya, ini menurut kami, yang pengalaman kami yang ditemui di lapangan itu. Untuk yang ketiga yang berjenis wow, yang ada tanduknya iprit biasanya, yang ada tanduknya itu beda lagi sobat. Gangguan biasanya gangguannya itu sering ini berat apa namanya ini, punah, sering merasakan sakit kepala yang tidak ada ujung sembuhnya itu, rata-rata seperti itu. Ada nih yang videonya kalau nggak salah, nggak ada,
Gak ada. Pokoknya seperti itu yang sering kami temui. Sering sakit kepala yang ujung-ujungnya ya rata-rata ini jin jenis ifrit, jenis genderuwo itu rata-rata bisa sampai gila gitu. Seseorang yang sudah keterumpangan jin itu rata-rata alhamdulillah bisa sampai gila gitu. Terus yang keempat, jin yang berjenis harimau atau macan itu. Nah ada nih videonya, ada juga di kami itu yang reaksi ilmu kebal itu. Nah itu beliau itu di dalam tubuhnya itu jinnya berjenis macan atau harimau. Keluhannya apa sobat? Keluhannya kerata-rataan gitu. Sering merasakan sesak napas, sering merasakan sesak napas. Kami tahu si jin itu menyerang ini rata-rata jantung karena interaksi si jinnya. Rata-rataan 80% malahan jenis harimau itu keluhannya sesak napas, terus yang diserang itu jantung gitu. Ini pengakuan menurut si jinnya ya 80% gitu, seperti itu. Sebelum di dokter kami tanya dulu apa keluhannya gitu kan, kalau dokter juga kan apa keluhannya Bu Pak gitu kan, nanti kita kasih obatnya kan juga sama apa keluhannya. Nah untuk yang jin yang ruqyah jin ilmu kebal itu keluhannya ini sering sakitnya. Dan ternyata pas di ruqyah beliau berontak, jinnya itu harimau. Oleh kami ditanya apa yang sudah dirusak, ternyata rata-rata jantung sobat. Terusnya akan membawa sifat juga ini kepada kita itu. Sifatnya gimana lah sobat, kan tahu sifat harimau, sifat mau merasa diri kita sebagai raja. Masukan kadang dari orang lain itu susah. Kalau jin jenis harimau di dalam tubuh kita ini merasa kita yang paling benar, merasa kita gagah gitu. Gimana sifat harimau? Pokoknya masukan orang lain itu mental, terus tidak bisa mengendalikan emosi. Itu ke rata-rata emosi yang meledak-ledak, tidak bisa kontrol itu. Jika jenis jin di dalam tubuh kita itu berwujud harimau atau macan gitu. Seperti itu sobat ya. Ini merupakan versi kami, saya tegaskan sekali lagi ya. Menurut pengalaman kami selama ruqyahan, ternyata itu yang kami temui. Ternyata kesimpulannya beda jin, beda jenis, itu beda juga keluhannya, beda juga pengaruhnya ke dalam diri kita itu. Seperti itu sobat. Nah untuk mungkin ada pertanyaan silahkan ya sobat di kolom komentar ya, insya Allah akan kami jawab, insya Allah akan kami jawab seputar ruqyahan ya, atau seputar dakwah, jangan melenceng jauh gitu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih, semoga berkah, semoga bermanfaat buat kalian. Tapi sebelum ditutup acara ini, yuk mari kita sejenak mari kita sejenak sholawat kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Mari kita bersolawat bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim.
rahmatihi. Alhamdulillah sobat, mudah-mudahan yang mengikuti selawat saya mendapatkan syafaatul udma di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, saya rasa cukupkan sekian video kami, ulasan kami. Alhamdulillah sudah terjawab dengan, ya walaupun dengan tergesa-gesa saya menjawabnya ya. Harap dimaklumi, mudah-mudahan sobat-sobat mengerti. Mohon maaf bila ada kekurangan-kurangannya. Saya akui saya masih banyak kekurangan dalam menyampaikan. Mohon maaf sekali lagi bila ada kekurangan, karena sejatinya milik Allah lah kesempurnaan itu sobat. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.